Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel Kesana TV. Pada sore hari ini saya berada di Yayasan Al-Fajar Bersih ya teman-teman. Waalaikumsalam. Silakan. Haji. Berarti mimpi saya jadi kenyataan nih ketemu Mbak ini. Masya Allah. Tiap hari ngurus orang gila terus jadi ngurusnya lebih seger jadinya. Bahagia ya, bahagia. Betul. Mungkin ada jalannya. Itu seorang kusir Jerman. Wah, sama serius. Iya. Wah, Ini Jerman saya, kenangan saya gitu. Allah. Tahun berapa ini Pak? Tahun 92 mungkin Mbak masih SMP atau masih TK kali. Tahun 92 saya udah 92 ya. mulai ngambil orang-orang di jalanan, ya sekarang bukan hampir ya, ada 514 orang kalau nggak salah. 514 dari Termasuk kawasan mana Pak? Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia? Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Barat, Bekasi, semua ada semua sini gitu. Jadi udah berbagai macam apa ya? Ini awalnya Bapak sendiri? Ya awal sendiri, waktu masih ngusir delman gitu. Nah, tahun 2005 udah nggak mampu ngepaninnya, akhirnya udah kita jual buat makan mereka. Masya Allah. Nah akhirnya bersyukur alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bisa jadi sebesar ini gitu. Dari mulai tanah yang 12 meter, sekarang alhamdulillah Mbak ini udah 1 hektar gitu. Pasiennya udah 500, berbagai macam jenis gangguan jiwa lah gitu. Makanya saya senang sekali binaan saya ini bisa ketemu Mbak nih, ini sangat luar biasa ya gitu. Oh, ini juga udah jalan Allah ya, mungkin Iya. karena segala sesuatu pasti udah ada garisnya. Terus juga mungkin ini kok kalau dibilang kebetulan ya tidak mungkin kalau nggak ada jalan yang ketemukan oleh teman-teman, luar biasa. Makanya ini pas diceritain sama teman, Janet jujur terketuk oleh Janet. Pengen ngelihat dan sebenarnya lebih ke bagaimana mengembalikan percaya dirian mereka. Iya. Lewat apa yang mereka suka sebenarnya itu ya. Kita sebenarnya kita sama ya, cuma balik lagi ke permasalahan hidup orang Iya. beda-beda. Kita aja yang bisa ngobrol kayak gini belum tentu kan bisa menyimpan permasalahan hidup. Kita harus bisa sedikitnya tuh ada manfaat kita. Amin. Iya, itu sih yang Janet pengen, semoga aja Janet bisa bermanfaat Amin. sedikitnya. Amin. Iya, ini juga Mbak ya, untuk kedatangan Mbak Ines merupakan suatu terapi gitu ya, terapi bagi mereka gitu. Ya kan yang bakal Mbak ini kan ini mantan ODGJ binaan Al-Fajar gitu. Alhamdulillah beliau juga dibina lagi oleh pengurus kita itu Bu tuh percaya diri menaik. Nah kemarin saya lihat suaranya agak lumayan ya, terserah nanti seperti apa. Tujuannya apa? Ini akan mengangkat harkat martabat orang-orang ODGJ gitu. Betul, mengembalikan Bahwasanya kepercayaan mereka ini yang kita ambil dari tempat yang nggak seharusnya mereka tinggal, sekarang naik, derajat naik. Nah ini kan ketemu Mbak ini kan nggak gampang juga gitu. Jadi saya nunggu dari jam berapa ya, kalau nggak salah dari jam Pagi ya? ya. Tadi gua warga bilang jangan kesini takut nanti mengganggu gitu. Masya Allah. Ya, ini kalau bukan tempat ODGJ ini udah penuh, karena kenal tempat ODGJ jadi warga tuh mau lihat tapi ada keraguan-raguan gitu ya. Gitu. Tadi udah ditahan sama sapam nggak boleh ya gitu. Takut nanti ganggu acara kita gitu. Jadi alhamdulillah yang setiap saat kita nonton di KDI dan segala macam gitu ya, akhirnya ketemu orang langsung. Indosiar Iya, ya, Bang, Indosiar. Dan Mbak juga rekannya udah pernah kemari tuh 3 kali. Oh, Masya Irfan Allah, Hakim. Kak Irfan ya, Nah, iya, dia iya. bawa ODGJ, Bu Erni sekarang udah alhamdulillah udah sehat lah gitu. Cantik badannya. Iya. Oh, Masya Allah. Aku nemu. Mungkin tadi itu ya teman-teman ya, ini merupakan suatu mimpi jadi nyata. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Al-Fajar ini, kehadiran Mbak kita ini menjadi suatu buat wasilah untuk masyarakat khususnya yang mengalami gangguan jiwa. Betul. Ternyata ODGJ ini dia masih bisa berkarya, Iya. yang nggak seharusnya Betul. gitu ya. Dan ini sejarah tadi ya. Ya, betul itu sejarah. Betul ya. Ah, Selama ini sejarah. yang ke dunia entertain Baru ini. Hmm. Tapi kalau yang hafal Al-Quran, yang si Umi Kulsum itu, tapi ya itu kan mungkin apa maksudnya nggak terlalu ini ya. Ini kan kalau Umi Kulsum mungkin sejarahnya nggak kayak mereka 2 ini atau 3 ini. Ini mereka ini ada di jalanan.
bukannya dia mereka dari orang yang mampu, bahkan ketemu keluarganya pas ketemu agak ketakutan untuk disuruh bawa pulang, padahal kita cuma menemukan aja. Alhamdulillah sekarang ya keluarganya udah ketemu walaupun mungkin nggak mau terima gitu. Mudah-mudahan ini jadi suatu gambaran. Ya saya bersyukur punya pengurus Miani ini, dia punya semangat untuk mengangkat harkat martabat orang-orang ODGJ. Maka jangan merasa kita direndahkan diri seseorang, ternyata orang tersebut kalau diangkat oleh Allah. Nah ini buktinya ya. Ya mungkin itu dari saya. Saya sekali lagi sebagai ya dibilang bukan tuan rumah ya gitu. Ini bukan tuan rumah, ini milik semua umum gitu. Karena dari mana aja ada gitu. Yang jelas saya sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran Mbak kita. Ya. Semoga kita selalu beri kesehatan, itu paling penting. Sehat jiwa, sehat rohani, sehat fisik, sehat mental, itu yang kita harapkan gitu. Ya, mungkin biar Mbak istirahat dulu dah ya. Tadi mungkin macet dan sebagainya, biar istirahat dulu lah ya. Mungkin tambahan sedikit. Saya melihat peluang ini, kenapa saya mesti ikut terjun. Saya lihat dengan suaranya bagus, kemudian juga dari cara dia menghafal lagunya juga baik gitu. Mungkin pertama kali ya di Indonesia ya yang mau memproduksi dan juga seperti mensupport penuh. Betul ya. Ya kita juga sama prinsipnya, ingin mengangkat harkat mereka supaya menjadi lebih baik, terutama buat dirinya dia sendiri, kemudian juga buat keluarga, kemudian buat yayasan ya, terutama Yayasan Al-Fajar ini. Jadi kita akan membuka dunia bahwa ini loh, orang yang tadinya dianggap sebelah mata, dia bisa berdiri sendiri, bisa dengan semangat yang dia punya, dia bisa berkarya. Mungkin itu aja Mbak. Ini mah jujur ya, Jana Gusti bilang ini bukan investasi dia ada di dunia, tapi buat tiga hari. Karena balik lagi ya, kita yang sebagai orang yang sehat, mental kita, ya tugas kita bisa manfaat buat orang lainnya. Siapa tahu sedikit yang bisa kita lakukan ini, itu buat mereka ini sangat berharga. Betul. Kita nggak tahu langkah kita yang mana yang menjadi amalan itu. Insya Allah berkah pokoknya buat semuanya. Dan Jana juga ngerasa berterima kasih Jana dipercaya untuk bisa mensupport teman-teman di sini yang berkarya di yayasan. Dan Masya Allah ini semua tidak ada yang kebetulan, itu memang sudah jalanan kita untuk bagaimana kita bisa membuat dampak yang baik ke depannya untuk semua yang di yayasan. Dan bismillah ya, doain ya teman-teman, doain kita nanti akan lihat seperti apa keseruannya. Ikut terus ke sini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat semuanya, buat yang lain. Saya ngasih ini sih, ngasih kayak orang-orang masyarakat di sini kan masih belum aware. Ada stigmanya juga ini kan negatif. Kita malah takut gitu kan. Kita ketemu dengan orang yang mungkin bermasalah dengan mental, kita takut. Iya, betul. Apalagi yang memang sudah parah dan segala macam, tapi ya itu tadi, kalau misalnya mereka juga manusia, masih bisa kuat gitu. Dan dalam kemanusiaannya mereka pasti punya bakat yang terpendam gitu. Nah, ini bakat yang sudah ada, kita coba dengan meletakkan batu pertama dan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Gitu. Siapa tahu banyak inspirasi juga yang lain. Iya, betul. Maksudnya kalau misalnya orang yang ada gangguan dengan mental, kan sebenarnya bagaimana kita membantu menyembuhkan dia, itu yang penting. Ketika dia udah ngerasa sembuh, ngerasa percaya diri sih. Iya, betul. Orang yang sehat aja kalau nggak percaya diri, kayak yang sakit ya. Betul. Jadi nggak ada sebenarnya, ada bedanya. Oke.